Selamat berjumpa kembali anak-anak. Untuk pertemuan yang kedua kali ini kita akan melanjutkan tentang antena. Karena kita belajar tentang televisi, maka antena yang Bapak bahas saat ini adalah tentang antena televisi. Kemarin kita belajar menghitung dipol. Lalu bagaimana implementasinya atau prakteknya untuk antena televisi? Ya, antena dipol tetap diterapkan dalam sistem televisi kita. Tetapi pada penjelasan sebelumnya tadi dinyatakan bahwa untuk antena televisi supaya bisa menerima dalam jarak yang jauh dan kemudian juga hasilnya stabil, maka antena televisi dirancang dengan sistem Yagi. Untuk lengkapnya sebetulnya antena ini ditemukan oleh Pak Sintaro Uda dan Pak Profesor Yagi. Yagi dan Uda mengemukakan bahwa kalau saya punya misalnya ini dipol, ya, saya punya elemen dipol, kemudian saya tambahkan atau saya pengaruhi atau saya dekatkan dengan sebuah elemen konduktor lainnya, tetapi dia 5% lebih panjang. Jadi kita andekan saja ini adalah 5% lebih panjang dari dipolnya. Ini 5% lebih panjang. Kita dekatkan dengan elemen dipolnya. Maka kalau antena ini difungsikan sebagai pemancar, ternyata gelombang elektromagnetik itu dipantulkan oleh elemen yang lebih panjang. Saya ulangi lagi, pada saat antena dipol ini dipengaruhi atau ditempatkan oleh sebuah elemen yang lebih panjang 5% daripadanya, maka gelombang elektromagnetiknya ini akan berbelok. Jadi dia pada saat ini dipol, apabila antena ini pemancar, pada saat ini memancar, kena elemen yang lebih panjang, dia akan kembali ke depan. Jadi dia dari sini memancar sampai ke elemen belakangnya ini, kemudian dia tidak diteruskan ke arah saya, tetapi dia dibelokkan ke depan saya. Itu yang pertama, penyelidikan mereka. Kemudian yang kedua, dua orang ini Pak Yagi dan Uda ini berpendapat bahwa ini misalnya elemen dipol, ya, elemen dipolnya, apabila kita tempatkan sebuah elemen yang lebih pendek, ini dipol misalnya, ini lebih pendek, dan antena ini difungsikan sebagai antena pemancar, maka gelombang elektromagnetiknya cenderung untuk diarahkan atau ditarik ke elemen yang lebih pendek. Apa yang terjadi? Maka pemancarannya cenderung untuk mengarah ke elemen yang lebih pendek. Jadi kalau ini diberikan pemancar, diberikan daya dari pemancar, maka dia akan tertarik ke elemen yang lebih pendek. Tetapi kalau ini seperti tadi ditambahkan ke elemen yang lebih panjang, maka dia cenderung untuk berbelok. Oleh karena itu, maka mereka menyimpulkan bahwa elemen yang lebih panjang daripada dipol itu cenderung untuk memantulkan. Elemen yang lebih pendek dari elemen dipol cenderung untuk meneruskan. Nah, dalam perkembangannya nanti selanjutnya, elemen yang lebih panjang dari dipol ini kita sebut dengan reflektor atau pemantul. Sedangkan elemen yang lebih pendek dari dipol kita katakan sebagai direktor atau pengarah. Direktor atau pengarah, ya. Nah, dipolnya sendiri bagaimana? Ya boleh kita katakan dipol, atau selanjutnya nanti kita katakan driven atau penggerak. Jadi supaya nanti Bagaimana dengan antena pada televisi? Televisi dia bersifat menerima. Maka apabila kita punya dipol, kemudian kita tambahkan reflektor, maka dia menerima yang paling kuat adalah yang di depan dipolnya. Karena kalau sampai reflektor dia dipantulkan kembali ke dipol. Ya, seperti penggambaran pada
PowerPoint sebelumnya ya, film sebelumnya saya tampilkan. Jadi kalau kita pasangkan reflektor di belakangnya dipul, maka di belakang reflektor ini dia tidak bisa diterima dengan baik. Nah, bagaimana kalau kita pasangkan direktor atau elemen yang lebih pendek? Ya, maka gelombang elektromagnetik yang berada di depan direktor ini akan ditarik untuk kemudian diinduksikan ke dipul. Sehingga sampai di dipul dia kuat. Nah, lalu bagaimana contohnya untuk antena televisi? Saya tunjukkan sekarang. Ya. Saya sekarang mempunyai antena televisi. Ini adalah antena televisi UHF. Nah, mana dipulnya? Ini ada dipulnya. Ini dipulnya. Nah, ini dipulnya. Ini dipul. Nah, kemudian ada elemen yang lebih panjang. Ya, ada elemen yang lebih panjang. Ini lebih panjang dari sini. Ini adalah sebagai pemantul atau reflektor. Nah, di depan dipul itu ada elemen yang lebih pendek. Kita lihat, ini lebih pendek. Lihat, ini lebih pendek. Ini dipulnya, ini lebih pendek. Ya, ini kalau kita amati ini lebih semakin ke sana semakin pendek. Inilah yang disebut dengan antena Yagi. Sebetulnya kalau dua orang yang menemukan orang Jepang tadi namanya Yagi Uda. Ya, yang menemukan Profesor Shintaro Uda sebetulnya. Cuman yang mengenalkan ke Amerika Serikat itu Profesor Yagi. Dua orang dari Jepang. Nah, cara kerjanya bagaimana kalau penerima? Ya, maka sinyal yang datang dari depan ini namanya direktor. Jadi direktor itu boleh banyak. Karena reflektor mungkin satu. Ini direktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 direktor. Sinyal yang datang dari direktor ini akan diteruskan direktor kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampailah ke driven atau dipul. Nah, bagaimana kalau yang lolos ke reflektor? Dia akan kembali lagi dipantulkan karena sifatnya memantulkan, maka dia akan diterima oleh dipul. Jadi semua gelombang elektromagnetik yang datang dari direktor ujung sana itu akan diinduksikan sampai ke dipul atau ke driven. Ya, sampai ke driven. Nah, bagaimana kalau yang lewat sampai ke reflektor, misalnya jatuhnya di sini, maka dia akan dibelokkan lagi, diarahkan masuk ke driven. Yang jatuh ke sini diarahkan lagi masuk ke driven. Yang jatuh ke sini diarahkan ke driven. Jadi antena ini misalnya, kalau kita memasang antena ini, maka letak pemancar atau stasiun TV-nya adalah di arah sana, di depan saya, bukan di belakang. Nah, kalau di belakang berarti dia tidak menerima karena dipantulkan dari reflektor. Jadi arah pemancarnya, ada sumber pemancarnya dari depan sana. Terus diinduksikan, diarahkan masuk ke driven. Ada yang lewat kena reflektor, dia kembali dipantulkan masuk ke driven. Sehingga penerimaannya di driven atau di dipulnya ini menjadi sangat kuat. Sehingga antena ini bisa menerima siaran televisi yang jarak jauh. Contoh antena yang lain misalnya. Nah, ini saya juga punya contoh antena yang berikutnya. Sama. Ini namanya apa tadi? Direktor atau direktor, pengarah. Direktornya malah dibuat banyak ini. Ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Apa-apa, lebih stabil ya. Kemudian sinyal yang diterima dari depan sini diarahkan, diinduksikan, diarahkan masuk ke drivennya atau ke dipulnya. Bagaimana yang lolos masuk ke reflektor? Reflektor akan memantulkan sehingga masuk ke driven. Inilah implementasi atau penggunaan sistem antena Yagi pada penerima televisi. Nah, lantas bagaimana memasang antena televisi? Apa saja yang kita butuhkan?
Ada yang model antena menggunakan konektor seperti ini. Ini adalah konektor jenis F. Yang kedua berikutnya yang kita butuhkan adalah kabel koaksial. Apa saja yang kita butuhkan untuk memasang penguat atau booster? Kita bisa membeli penguatnya misalnya seperti ini. Dan setiap saat kita beli kita akan disertakan dua buah alat ini. Nah, boosternya yang mana? Ini boosternya yang ini. Ya, ada rangkaiannya di dalamnya. Kemudian yang di bawah ini apa? Ini yang di dalam rumah ini adalah power supply-nya atau adaptornya. Jadi ini bukan booster ya. Ini power supply. Jadi power supply ini nanti mensuplai booster. Ya, mensuplai penguatnya yang kalau kita pasang usahakan di atas. Kalau kita pasang di dalam rumah, ya kita harus memilih kabel koaksialnya yang sangat bagus. Kalau kabel koaksialnya sangat bagus, boleh ini mungkin supaya tidak cepat hancur, cepat rusak plastiknya, kita pasangkan mungkin di bawah atap. Tapi kalau kabelnya kita tidak dapatkan kabel yang sangat bagus, maka supaya nanti redamannya tidak tinggi, maka ini harus kita pasangkan dekat dengan antenanya. Nah, di dalam booster itu rangkaiannya seperti ini. Ini ada VHF input, VHF in. Karena televisi kan terbagi atas VHF dan UHF ya channelnya. Jadi antena VHF tidak bisa digabung dengan antena UHF. Toleransinya terlalu tinggi nanti. Kemudian ini yang untuk antena UHF. Kemudian ini yang keluar, yang nanti ke power supply. Ya. Kemudian ada pengaturan ini nggak usah diatur. Kecuali kalau penerimaan kita terlalu kuat, kita bisa mengatur sini. Tapi kalau di daerah kita penerimaannya tidak terlalu kuat, maka kita nggak perlu atur ini. Jadi ini VHF, ini UHF dari antena ini. Yang ini nanti keluar, dapat catu dayanya ini. Nah, di catu daya ini ada tulisan to booster. To booster, dan kelihatannya. Kemudian yang ini to TV, ini tidak boleh terbalik. Yang ini ke booster, ke sini. Kabelnya, kabel koaksial tadi. Yang ini nanti ke televisi. Bagaimana kalau terbalik, ini tertukar? Ya boosternya tidak dapat supply, tidak dapat tekanan. Kita cek apakah benar ini yang bawah catu daya, kita nyalakan, sudah nyala. Ini sudah nyala. Kemudian kita ukur tegangannya. Yang ini ke booster, ini ke TV. Kita ukur. Yang ke booster. Ya, ada tegangan sekitar 18 volt. 18 sampai 20 biasanya. Oh ya, ini 19 volt. 19 volt. Ya. Yang ke televisi ada tab kecil. Nah, pengukurannya adalah pada posisi AC volt. Ya, bukan DC ya. Jadi ini mensuplai catu daya, ini mensuplai booster dengan tegangan harus bolak-balik. Nah, bagaimana untuk memasangkan boosternya ini dengan kabel koaksialnya? Maka kita beri panjang sekitar 80 sampai 1 meter. Nah, kemudian kita kupas. Ini adalah posisi di boosternya. Nanti yang dari antena ini masuk kemari ke UHF in. Kalau kita pasangkan dua antena, yang satu ke antena VHF, yang satu ke antena UHF. Tapi karena ini kita contohkan yang ke UHF aja.
kabel serabutnya, kabel jaket yang luar tadi harus nanti melekat kuat di klem ini, dan klemnya kita kencangkan. Kemudian ujung yang satunya kita kupas juga, kita ukur. Ya, sudah. Jadi yang ini ke antena, karena antenanya pakai konektor F. Kemudian outputnya ini nanti ke satu daya. Ya, jangan mengatakan booster bawah ya, nggak ada boosternya, cuma ini yang bawah adalah satu dayanya. Tembakannya kurang bagus. Ini untuk contoh saja. Jadi kalau kita pakai kabel yang bagus, itu masa penggunaannya juga lama, kemudian hasilnya juga pasti lebih bagus karena hambatan dari kabel tadi kecil. Kalau kita tidak membawa multimeter, apakah sambungan kita tadi hubung sikat atau konslet apa tidak? Ini kalau kita nyalakan dia nyalanya terang, maka kabel ini tidak konslet. Kita pasangkan yang ini ke antena, ini ke televisi. Ya, di belakang saya ini sudah terpasang. Jadi dari antenanya, ini boosternya, pasangkan. Kemudian dari booster ini tentunya sampai ke satu dayanya. Ini antenanya, instalasinya seperti ini. Ini boosternya, ini televisinya. Nah, karena ini kita menggunakan antena di bawah ya, kita nggak bisa mencoba ya, karena jauh dari stasiun televisi. Oh, bisa, tapi masih kurang bagus ya, karena kurang tinggi. Itulah tadi anak-anak penjelasan saya tentang antena televisi, dan dimana di antena televisi yang digunakan adalah dari ide dari Profesor Yagi dan UDA. Ya. Di antena televisi kita itu adalah jenis antena pengarahan yang ditemukan oleh dua orang dari Jepang, dari Yagi dan UDA. Nah, nanti di kesempatan lain mudah-mudahan saya bisa memberikan contoh membuat antena panel yang sederhana, antena dipol panel yang sederhana. Dan tugasnya kalian nanti coba kalian ukur tegangan dari satu daya booster televisi yang ada di rumah kalian. Nanti diukur satu dayanya berapa. Yang ke booster berapa, yang ke TV berapa tegangannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran yang selanjutnya. Dan saya harapkan tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.